Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rosalina, NPM 22755157. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang laporan arus kas. Apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Definisi laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas masuk ke perusahaan dan jumlah aliran kas keluar dari perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan arus kas sendiri itu diatur dalam PSAK nomor 2. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan tidak jatuh tempo selama 3 bulan. Arus kas dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu arus kas dari aktivasi operasi, yang kedua itu arus kas dari aktivasi investasi, dan yang ketiga itu arus kas dari aktivasi pendanaan. Manfaat dari laporan arus kas itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama itu laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang kedua itu kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang ketiga itu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang keempat itu menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Dan yang terakhir itu pengaruh kegiatan investasi dan pembayaran cash ataupun non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Nah, tadi sudah disebutkan itu macam-macam atau jenis laporan arus kas. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama itu menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Itu arus kas yang masuk ke dalam aktivitas operasi ini yang pertama itu ada penerimaan dari pelanggan dan penerimaan dari pendapatan. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas operasi ini ada pembayaran dari pemasok, pembayaran untuk karyawan, pembayaran untuk pajak, pembayaran biaya operasi. Nah, bahan untuk menyusun laporan arus kas itu sendiri dari aktivitas operasi adalah laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Pelapor arus kas dilakukan dengan dua metode, yaitu pertama dengan metode langsung dan yang kedua itu metode tidak langsung. Nah, yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimasukkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunannya adalah aset tidak lancar komparatif. Kas masuk yang tergabung dalam aktivitas investasi itu adalah penerimaan penjualan aset lancar, penerimaan penjualan investasi, penjualan instrumen utang atau kas yang tidak diperdagangkan, penerimaan kas dari pelunasan uang muka. Dan kas keluarnya sendiri itu ada pembelian aset tetap dan pembayaran investasi. Nah, dan yang terakhir itu ada arus kas aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas yang memprediksi klaim atau arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya itu adalah liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Kas masuknya itu kayak berupa pinjaman bank jangka panjang, penjualan obligasi dan saham. Kas keluar dari aktivitas pendanaan itu yang pertama itu ada pelunasan utang jangka panjang dan penerimaan kembali saham. Nah,
Selain itu juga ada yang namanya bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen ini diungkap secara terpisah di klasifikasi secara konsisten. Jadi dia itu tidak tergabung dalam arus kas, jadi terpisah. Nah, bunga itu beban bunga itu dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Jadi dia itu alternatif apakah disepakati ke operasi atau ke pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai aktivitas operasi atau investasi. Nah, yang kedua itu ada dividen. Dividen itu dividen yang dibayar, dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Sama halnya seperti dengan bunga ke tadi. Jadi dia itu harus disetujui atau disepakati dia masuk ke pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Jadi yang secara alternatif itu harus disetujui juga apakah dia masuk ke operasi atau aktivitas investasi. Nah, yang terakhir itu ada arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan ini disajikan dalam line sendiri, disajikan dalam aktivitas arus kas operasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang laporan arus kas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.